Breaking news, rumah Febri yang di Sentul sudah digeledah dan ditemukan emas berkoper-koper. Buset dah, gila. Berapa kilo itu emasnya? Habis geledah kafe dapat puluhan M. Sekarang geledah rumah yang di Sentul dapat emas berkoper-koper. Masih ada tumpukan dolarnya lagi. Dan semua itu disimpan balik di dinding yang ada berangkasnya. Buat seluruh masyarakat Indonesia, lihatlah penegak hukum tertinggi, seorang Jampitsus bisa punya harta segitu. Nih buat lo Febri, lo selalu menuduh orang korupsi, lo selalu mengkriminalisasi orang, lo selalu menganggap diri lo bersih dan berintegritas. Tapi sekarang lo kena batunya. Jadi sebelum lo menuding orang, pastikan tangan lo bersih, ada yang korupsi nih, mengenak lu. Makanya nih orang yang sering gayanya sok malaikat ternyata kayak beruk kelakuannya. Lo tuh beruk gak? Kunyuk tuh monyet gayanya sih. Gue pemberantas korupsi nih, ternyata apaan? Berak sekebon, cebok sesendok. Mengenak lo nih. Jadi nih orang nih yang sering nanganin kasusnya Nadiem, kasus Pertamina, kasusnya si Tom Lembong, semua diurusin sama dia tuh. Terus pas digeledah, gila 5 triliun. 5 triliun. Terus ada money changernya juga. Yang digeledah apaan? Kafe, nyimpen duitnya di kafe. Tuh di kafe ya. Goblok. Rumahnya dijagain sama tentara. Lo ngapain jagain rumah korupsi? Koruptor tuh lo jagain, jangan. Mendingan lo jagain Kopdes no, sambil nyanyi-nyanyi ya, orang datang siap kayak begitu. Rumah Jampitsus Febri Adriansyah dijaga puluhan tentara. Pesan untuk Presiden Pak Prabowo, Bapak harus melihat bahwa ada salah satu penegak hukum tertinggi alias Jampitsus, Febri Adriansyah, terseret TPPU Batubara. Pada saat kafenya digeledah dan ditemukan bukti-bukti uang dolar yang jumlahnya puluhan miliar, dan di saat yang bersamaan rumahnya dijaga oleh tentara. Kepada Presiden Pak Prabowo Subianto, tolong lihat ini Pak. Tolong perintahkan tarik pasukan dari rumahnya Febri. Biarkan para penegak hukum, khususnya Kortas Tipikor Polri, untuk menggeledah rumahnya juga. Dia adalah orang yang selama ini untouchable. Jangan dibiarkan lolos nih orang Pak. Rusaknya penegak hukum dimulai dari dia. Jadi mohon atensinya Pak Prabowo jika ingin membenahi penegakan hukum di negara ini. Hari ini Tipikor Polri menggeledah coffee shop yang diduga milik Jampitsus Febri Ardiansyah. Yang mana pas digeledah ternyata di situ ada berangkas isinya dolar semua. Terus ada money changernya juga. Kok sangat memenuhi syarat-syarat money laundry? Diduga kuat uang dolar itu adalah uang pengadaan batu bara PLTU. Uang hasil korupsi, guys. Korupsi. Yang masih ingat atau udah lupa, Jampitsus Febri Ardiansyah ini adalah orang yang megang kasus-kasus besar. Tom Lembong, Ira Puspadewi, Nadiem, Keri Ardianto, dan jajaran Pertamina lainnya. Pokoknya orang yang paling anti korupsi lah. Berarti kan selama ini presiden dibohongin, dibilang udah memberantas korupsi. Taunya dia aja terduga korupsi. Pertanyaan gue ya, kan Tom Lembong, Ira Puspadewi, Nadiem, Keri Ardianto tuh bisa dipenjara belasan tahun, bisa divonis belasan tahun sama hakim-hakim karena keputusan bisnis, nggak ada barang bukti memperkaya diri sendiri. Lah ini kalau udah ada dolar, barang bukti, money changer, apakah bisa dipenjara? Menurut kalian gimana? Ya, harusnya dia lebih berat daripada yang lain-lain ya. Karena korupsinya ini saat ini sudah ditemukan angka 500-an miliar. Belum kalau geledah rumahnya yang di Jakarta. Kalau sampai triliunan harusnya dia lebih berat daripada Nadiem Makarim. Guys, ini lagi heboh banget ya di sosial media. Seorang jaksa agung muda tindak pidana khusus yang bernama si Febri Ardiansyah ini ditemukan banyak sekali tumpukan uang dolar Amerika, dolar Singapura. Lalu kemudian emas yang sangat banyak. Polisi menemukan di brankas pribadinya di resto dan kafe miliknya. Lalu kemudian di rumahnya yang ada di Sentul. Nah kini yang mau digeledah rumahnya yang ada di Jakarta, malah dijaga oleh aparat TNI.
waduh, Febri ini benar-benar nggak gentle banget ya. Kalau memang nggak bersalah ya biarin aja diperiksa, digeledah, ya kan. Kamu tinggal mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Pantas selama ini korupsi di negeri ini nggak ada habis-habisnya, ternyata para jaksanya ada permainan seperti ini. Mereka juga biang keroknya, mereka menumpuk uang, menumpuk harta hasil TPPU ya. Enggak sih, gue pikir emas batangan, dolar Singapura, dolar Amerika itu cuman ada di film-film mafia. Sekarang ada di rumah Febri Adriansyah Jampitsus. Ini baru kasus korupsi yang benar. Ada buktinya, kelihatan di mata masyarakat itu ada buktinya uang, ada buktinya emas. Bukan kayak kasus-kasus sebelumnya yang ditangani sama Febri Adriansyah Jampitsus ini. Cuma narasi doang, Ferry Adrianto merugikan negara ratusan triliun tapi uangnya nggak ada. Nadiem Makarim, Tom Lembong, Ira Puspadewi, Yongki, Rifasiaan merugikan negara tapi uangnya nggak ada, nggak masuk ke dalam kantongnya. Nah ini ada. Jadi orang-orang itu dicap koruptor sama Febri Ardiansyah ini hanya gara-gara keputusan bisnis. Nah ini udah ada emasnya, udah ada dolarnya. Masa nggak ada tersangkanya? Pak polisi udah ngumpulin barang-barang bukti sebanyak-banyaknya. Sekarang nanti kita tunggu hasil penyelidikannya apa, ya kan? Lagian kan ini sesuai sama maunya Pak Prabowo, memberantas korupsi, bukan melindungi koruptor. Kalian bisa lihat, hukum karma itu ada. Dia yang suka mengkriminalisasi orang sekarang kena batunya juga. Lo bisa lihat si paling anti korupsi tapi giliran digeledah kafenya ditemukan tumpukan dolar yang kagak tahu dah tuh jumlahnya berapa juta dolar. Pertanyaan gua, kok bisa jaksa punya duit segitu? Dia diduga melakukan TPPU batubara yang merugikan negara 5 triliun. Jadi blackout Sumatera, kalian udah tahu lah siapa benang merahnya. Sekarang rumahnya lagi dijagain sama tentara. Kata gua mah tentara mending jagain Kopdes aja, kagak usah jagain rumah Febri. Biarin aja tuh orang ditangkap, diadili, kagak usah dilindungin. Kami mendesak untuk para aparat penegak hukum tangkap Jampitsus Febri. Guys, ini breaking news info A1, ditemukan emas berkilo-kilo di rumah Febri Adriansyah terduga tindakan mega korupsi. Ini gila banget, tumpukan emas yang ada ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan seluruh kasus korupsi besar di Indonesia seperti kasus Tom Lembong sampai Ferry Ardianto yang diduga dikriminalisasi adalah akal-akalan Jaksa Agung Febri untuk mendapatkan nama dan keuntungan lebih. Kita kawal terus kasus korupsi ini, bebaskan mereka yang dikriminalisasi. Halo Jaksapedia, komunitas anti korupsi dan anti mafia hukum, tajam ke atas, humanis ke bawah, katanya. Ini kan lagi ada pemberitaan yang lagi rame nih kan. Kan tahu kok kan? Iya, Jampitsus. Kok nggak mau buat postingan gitu, nggak mau buat captionnya? Apakah ini yang akan dinamakan semua akan peret pada waktunya? Karena waktu giliran aku dulu ditahan kan langsung cepat kali kok buat postingan. Ada 3 hal penting menurutku. Yang pertama, atau karena jangan-jangan ini bosmu, soalnya kan postinganmu semua terkait dengan korupsi pidana khusus. Ini nih yang aku sesalkan dari media. Media itu jangan dibuat sebagai alat untuk melemahkan atau bahkan membunuh karakter seseorang sebelum dia divonis bersalah lagi. Karena polanya aku lihat seperti itu. Tahan dulu, bunuh karakternya lewat media, baru udah suka-suka kalian. Dan teman-teman, hal ini, berita ini harus kita kawal bersama-sama supaya tidak ada lagi kriminalisasi seperti yang aku alamin. Dan satu lagi aku mau tanya lagi, untuk Jaksapedia yang luar biasa, nggak mau kau buat podcast, nggak mau kau buat caption pada waktunya apa semua itu. Kalau orang masyarakat bawah cepat kali gue bunuh karakternya. Betul. Kacau kau. Oke guys ya, ini adalah akun media atau akun IG dari Jaksapedia. Dan biasanya guys ya, setiap ada kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan ini, mereka selalu mengupdate-nya dalam setiap postingan berita. Tetapi untuk yang dialami atau saat ini lagi ditangani bos mereka yakni Febri Ardiansyah, itu mereka nggak posting ya, mereka nggak tampilin beritanya. Ya ini berarti mereka kerjanya kurang transparan juga ya. Kasus-kasus lain semuanya di-up di media mereka. Sedangkan ini yang terbaru, di mana ada brankas pribadi ditemukan uang yang begitu banyak dengan emas yang begitu banyak, kok nggak di-upload di sini? Ini ada apa dengan Jaksapedia?
Apakah ini karena bos kalian? Adminnya nggak boleh pilih-pilih dong. Tampilin juga kalau memang kalian kerjanya transparan, profesional, ya tampilin dong. Dua kata lucu, aparat korupsi. Oknum nggak jaksa, nggak ijo, nggak coklat, sama aja. Oknum aparat, lu dengerin nih bapak gua. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Udah diingetin, mau jaksa kek, coklat kek, ijo kek, jangan coba-coba ngibul, korupsi, memperkaya diri sendiri. Lo kalau mau kaya raya jangan jadi penegak hukum. Lo kalau mau kaya ke Gunung Kawi. Polisi sudah menggeledah rumah Febri yang ada di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan di dalam rumah itu ditemukan kalau ada sebuah brankas besar yang disembunyikan di balik tembok. Dan gak cuma itu aja, polisi juga menemukan kumpulan emas di dalam koper yang tersusun rapi. Kan monyet nih orangnya. Kalau kata gua, si monyet ini tuh udah fix jadi tersangka, bukan terduga lagi. Udah jelas-jelas loh. Gini ya, gak ada orang normal ya yang naruh brankas gede di belakang tembok, dilapisin, terus emas-emas itu tuh kayak dibungkus gitu dalam koper. Coba, kalau bukan koruptor apalagi? Nih ya pesan gua buat aparat penegak hukum yang nanti menangani kasus si monyet ini, please hukum dia seberat-beratnya. Please, lebih berat hukumannya dari apa yang dia kasih ke Nadim, ke Tom Lembong, ke Kerry, yang dimana orang-orang ini tuh nggak bersalah semua, tapi dituntut segitu kejamnya. Kalau perlu nih ya, itu dihukum mati, dimiskinkan anjing. Respect yang setinggi-tingginya buat kepolisian. Ini baru namanya pemberantasan korupsi. Ada buktinya. Kagak kayak kemarin-kemarin orang dituduh korupsi tapi kagak ada buktinya. Udah kebukti kagak bersalah, masih tetap di penjara. Nah kalau ini udah ada buktinya, makanya gua respect setinggi-tingginya buat bapak-bapak kepolisian, buat kepolisian Indonesia, gua respect. Tapi itu ngomong-ngomong emas banyak banget itu pak, masa Allah deh. Bagi saya atuh kali mah itu pak. Saya mah pak boro-boro beli emas gitu banyaknya pak. Saya pengen banget beliin emak saya emas 2 gram be, nyari duitnya keringet sampai ke pantat-pantat pak rasanya. Gue baru dapat info bahwa pagi ini ada puluhan tentara datangi Polda Metro Jaya usai penggeledahan rumah Jampitsus Febri. Nih gimana ini? Harusnya TNI itu bersama rakyat, ya. Jangan dijagain dong orang yang memang terbukti maling, ya. Kejaksaan ini udah pada panik apa gimana? Takut banyak kartu asnya yang kebongkar, hah? Kalian semua itu dibayar oleh rakyat, tapi perilaku kalian selalu berlawanan dengan rakyat. Pokoknya Jampitsus Febri jangan sampai lepas, tangkap. Harus bisa tembus rumahnya Febri di Jakarta. Nih TNI harus berpihak pada rakyat. Jangan obstruction of justice, jangan menghalang-halangi penyidikan. Kami rakyat Indonesia mendukung polisi untuk melawan dan membongkar. Jangan takut sama Jampitsus brengsek. Ya kalau memang nggak ada salah ya, kalau memang Jampitsusnya ini bersih, tidak ada tindak pidana pencucian uang, korupsi dan sebagainya, harusnya nggak perlu dijaga, harusnya nggak perlu dikawal. Ya tinggal diperiksa aja, digeledah aja. Ya sebagaimana dia menjadi seorang jaksa yang menegakkan hukum, menjaga profesionalitas sebagai seorang jaksa, ya dia juga harus bisa kooperatif. Kenapa malah suruh aparat bersenjata yang menjaga rumahnya? Ini gimana seperti ini ya? Jadi kita minta kepada Pak Prabowo, Pak Presiden, mohon ya dari Panglima TNI-nya agar anak buahnya itu segera ditarik atau sterilkan dari tempat atau rumahnya si Febri itu. Biarkan petugas yang membereskan atau petugas yang menggeledah rumahnya untuk kita bisa mengetahui dan melihat kira-kira apalagi isi brankas dalam rumahnya itu. Ada udang di balik batu, ada cuan di balik pintu, anjay. Tuh di balik pintu nih ada duit. Bagi-bagi dong, bagi-bagi. Febri Adriansyah, Jampitsus ya gitu dah ya. Kok kata gua cepet ditangkep, cepet ya. Udah mau ditangkep, ngapain tuh yang ijo-ijo sama kejaksaan ngalang-ngalangin buat apaan? Hah? Lemah juta gentar membela yang bayar. Begitu maksudnya, slogannya.
kocak. Nih kasus gede, kata gue cepet ditangkap cepet. Gue yakin seluruh masyarakat Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, mama, semuanya anak muda juga pasti mendukung aksi kepolisian. Gue yakin, bravo bapak polisi, kami dukung. Dan jangan takut, rakyat bersama kalian. Nih gua lihat mulai ada nih media-media yang membela kejaksaan karena kejaksaan udah berhasil nangkep korupsi MBG katanya. Nih gua kasih tahu ya ke kalian, yang mulai nyium korupsi MBG itu awalnya KPK, lalu kejaksaan nyerobot melalui Jampitsus. Dia mencari muka ke publik dan ke presiden. Sekarang fokusnya satu, seorang Jampitsus punya harta segitu banyaknya, dolarnya bertumpuk-tumpuk, emasnya 74 kilo. Emang berapa sih gaji jaksa? Hah? Berarti ada mafia kasus di sini. Buat media-media, kagak usah lo belain kejaksaan yang udah ketangkep basah. Dibayar berapa sih lu? Kalian buktiin dan jelasin semua harta yang digeledah Febri yang totalnya 541 miliar itu dari mana? Kalau kalian bisa jelasin harta itu dapat dari mana, gua tutup akun sekarang. Temen-temen, ini gila banget, tolong bantu viralin. Ini ada dugaan kejaksaan menggunakan tentara menghalangi penangkapan kasus mega korupsi Febri Adriansyah yang ditangani oleh pihak kepolisian. Yang lebih gilanya, kejaksaan sampai mengirimkan tentara untuk menggeruduk Polda Metro Jaya. Jangan sampai kejaksaan melakukan tindakan melawan hukum, menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice. Hanya ada satu kata yang bisa kita ucapkan, yaitu kita lawan. Ayo bersama Posipit kita kawal kasus ini. Kok kejaksaan memerintahkan TNI untuk menggeruduk kantor kepolisian ini? Aduh, saya orang awam guys ya, saya nggak ngerti nih kok sampai seperti ini. Bukankah institusi ini memang berbeda tugas dan penanganannya? TNI untuk menjaga kedaulatan, dan ya ini menjadi ranah urusan kepolisian untuk bisa membereskan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Tapi kenapa kejaksaan mengutus tentara untuk, aduh, kok jadi ribet ya? Ada apa dengan negeri ini kok makin kayak gini sih? Tentara jagain rumahnya maling, ya wajar aja. Habis mau gimana? Belum lama kan juga ada tentara yang masih aktif, berpangkat, pengadaan motor listrik untuk BGN, maling duit 1 triliun. Nggak bisa ditangkap sama negara nggak bisa apa-apa, cuma bisa diproses secara mahmil. Jadi wajar aja dong kalau maling ngelindungin maling. Emang negara tot. Rumah Jampitsus Febri di Sentul digeledah dan ditemukan emas batangan puluhan kilo serta tumpukan dolar total mencapai 500 miliar. Bapak kalau nggak sawahnya emang bejat, emang binatang, emang kampang ya kan, emang dakjal ya, apalagi yang kurang ya kamu harus sebutin ya, emang bangsat emang ya, pokoknya ya. Seorang penegak hukum punya harta, tumpukan duit, emas sampai kilo-kiloan, ya, korupsi, ya. Sebelumnya ada bintang 1, ya kan, korupsi MBG juga. Kami masyarakat ini percaya sama siapa lagi nih? Penegak hukumnya begini nih. Ya Allah, saya, ya nggak tahu lagi, nggak ngerti lagi saya. Kami masyarakat ini bisa apa, ya? Penegak hukum aja udah korupsi besar-besaran kayak gini. Sedangkan masyarakat banyak yang susah, banyak yang kelaparan, banyak yang miskin, susah nyari kerja. Talah saya, mudah-mudahan orang-orang yang korupsi, yang makan duit negara, duit rakyat ini, moga-moga aja mati ya kena ajab ya. Binatang kamu orang kampang, kamu orang ya. Berangkas isi emas 74 kg, uang 282 miliar di Sentul. Sebelumnya kafe daerah Cipete, uang juga disita 60 miliar. Penggeledahan demi penggeledahan ini bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan batubara PT PLN yang memicu blackout di Sumatera tempo hari. Perkara PT Asabri, kemudian korupsi penyelesaian utang PT CBS kepada PT Krakatau National Resources. Kalau kata polisi, itu penjelasannya. Yang turun tangan ini personil gede ya, joint investigation antara Kortas Tipikor Polri dan juga Direskrim Suspolda Metro Jaya. Jumlah temuannya, wow, fantastis. Ini kategorinya masuk perkara khusus tentunya, nggak sembarang orang bisa menyentuh ruang lingkup dengan temuan sebesar ini. Kita tunggu siapa sebenarnya yang terlibat, apakah benar dugaannya yang bermain juga aparat penegak hukum.
Berangkas isi Dah nih kawan-kawan netizen semua, ini ngapain jadi salah orang sih? Bukan Febri Diansyah yang ini, PA. Febri yang ini mah mantan jubir KPK ini. Abang gua dari Padang ini mah. Ngapain jadi ngontol-ngontolin dia? Saya ketawa. Febri yang dimaksud itu Jampitsus Febri, nih inget mukanya nih, Jampitsus Febri Adriansyah, nih mukanya yang kayak gini nih, kawal sampai dikandangin, mafia hukum besar nih dia nih, bukan yang ini mah pengacara bukan pejabat negara. Hidup cangcut. Kita boleh emosi, kita boleh kesel sama orang yang sudah maling uang negara, tapi dicek-cek dulu. Ya bukan Mas Febri yang ini ya. Hati-hati jangan sampai Anda salah sasaran. Kita semua kaget dan terhenyak melihat kemarin Kortas Tipikor Polri melakukan penggeledahan di 3 titik, 1 kafe di kawasan Cipete, 1 money changer, dan 1 rumah di Sentul. Dari penggeledahan itu ditemukan sitaan senilai lebih dari 500 miliar yang terdiri dari uang dalam bentuk falas dan juga emas batangan. Kita semua dikagetkan dari sini. Dan semua sitaan ini diduga terkait dengan Jampitsus Febri Adriansyah. Kita tidak tahu sejauh mana keterlibatan Jampitsus dalam hal ini. Tapi kita berharap Kortas Tipikor Polri akan menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan perkara ini. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Kita menyaksikan di era Presiden Prabowo Subianto, sesama aparat penegak hukum telah melakukan pengawasan secara nyata. Polisi menangkap jaksa, jaksa menangkap polisi, jaksa menangkap hakim, hakim memvonis jaksa, hakim memvonis polisi, dan jaksa juga memproses militer. Ini adalah sebuah perkembangan yang baik dan bagus dalam proses pemberantasan korupsi. Artinya, ruang-ruang bagi para koruptor semakin sempit, semakin terkurung untuk melakukan korupsi. Dan ini hanya bisa kita lihat terjadi di era Presiden Prabowo Subianto. Di masa lalu, cenderung sesama aparat penegak hukum saling melindungi, saling berbagi buruan istilahnya. Nah sekarang kita menyaksikan ini secara nyata. Dan ini adalah hal baik, hal bagus. Nah di sini pertanyaan saya kepada adik-adik mahasiswa dan kepada para aktivis-aktivis yang mengklaim diri paling sosial, paling mengerti persoalan. Kalian mau berdiri di mana? Mau berdiri bersama pemerintah ini untuk menggebuki koruptor, atau kalian mau berdiri bersama koruptor menggebuki pemerintah? Ini perlu dijawab dengan hati yang jujur, dengan pikiran yang bersih. Masuk akal juga ya. Jadi kalau misalnya jaksa ditangkap oleh polisi, lalu kemudian polisi juga ditangkap oleh jaksa, antara lembaga atau antara institusi ini mereka saling menangkap satu sama lain, ya bagus juga seperti yang disampaikan oleh Bang Ferdinand. Artinya pemerintah saat ini, Pak Prabowo itu betul-betul ingin menggebuk para koruptor ini, ingin menghabisi para koruptor ini sampai ke akar-akarnya. Saya biasanya pesimis ya kalau Pak Prabowo pidato akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Tapi kesini-kesininya dengan adanya peristiwa besar seperti ini, saya semakin yakin bahwa ucapan yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu ternyata ada tindakan nyatanya ya, bahwa para koruptor-koruptor ini mulai dikejar, dicari satu persatu, termasuk itu jaksa sekaligus, termasuk itu jenderal sekaligus, semuanya bisa ditangkap dan dikejar. Bukan cuma 1 brankas, tapi 2 koper besar juga ditemukan di balik kafe mewah The Clan Signature. Wow. Isinya tumpukan amplop coklat tebal berisi uang pecahan $100 Amerika dan Singapura. Ini uang siapa? Yang lebih mencengangkan, karyawan restoran The Clan Signature mengaku Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah rutin datang ke lantai 2 tempat persembunyian brankas sekali atau 2 kali sebulan bersama rekan-rekannya. Lalu ada juga Pak Idon, owner dari Jambi, yang diduga jadi bos di balik tempat ini. Bahkan anak buah Pak Febri yang berbaju merah juga disebut kerap hadir. Pertanyaan besar, apa hubungan ruangan tertutup ini dengan uang Singapura yang ditemukan? Apakah ini aliran dana korupsi perbankan dan batu bara yang selama ini dicari? Tak hanya itu, operasi penggeledahan juga dihadiri TNI dan jaksa dengan kendaraan dinas plat merah B9254 SSCI yang disebut diperintahkan langsung ke Jagung. Kenapa militer ikut? Publik bertanya-tanya. Kita kawal kasus ini
Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini udah 24 jam setelah penggeledahan dan masih belum terlihat di mana Jampitsus Febri. Sembunyi di mana sih lu? Hah? Woi, Febri, keluar lo, tai, pengecut lo. Hadepin dong, serahkan diri, ya. Gua lebih respect sama Silmi Karim yang baru diumumin di berita, langsung gentleman nyamperin KPK. Lah ini si Febri, batang hidungnya dari kemarin nggak tahu kemana. Mana rumahnya dijagain ketat lagi sama tentara. Takut amat sih lu. Gentle dong, serahkan diri, ya. Nih kita masyarakat melihat betapa hina dan rendahnya penegak hukum yang selalu kor-kor anti korupsi, tapi ketahuan korupsi ngumpetnya kayak penyu. Pengecut lu. Rumah mewah Jampitsus Febri Adriansyah di Jalan Parayangan Golf. Nomor 4, Cijayanti, Babakan Madang, Bogor, diserbu Kortas Tipikor, dan temuan di dalamnya bikin rakyat naik pitam. Di dalam brankas raksasa, petugas menemukan 7 koper. 2 koper berisi 74 batang emas, masing-masing emas 1 kg. Koper 1 berisi 49 batang. Koper 2 berisi 25 batang. Total 74 kilo emas murni. 5 koper lainnya penuh uang pecahan dolar Singapura dan Amerika. Harta fantastis ini milik siapa? Dari mana Febri Adriansyah punya kekayaan sebanyak ini? Ini bukan gaji jaksa. Ini harta karun atau hasil korupsi perbankan dan batu bara yang dihisap dari rakyat. Rakyat kecil kerja banting tulang, sementara pejabat punya emas 74 kg di rumahnya. Ini pengkhianatan terhadap keadilan. Kita tidak mau disuapi, jangan ada yang dilindungi. Kawal sampai tuntas, usut seluruh asetnya. Sita semua hartanya yang mencurigakan. Rakyat ingin keadilan. Pantau terus perjuangan kita. Kita lawan korupsi sampai akar-akarnya. Merdeka. Betul. Jangankan 1 batang emas ya, 1 gram ya, gram yang kecil banget aja kita dapatnya dengan susah payah, setengah mati banting tulang, siang malam kerja keras. Pejabat mudah sekali bagi mereka untuk menumpuk kekayaan ya. Pantas di Indonesia ini banyak orang susah, orang miskin. Isi emas hasil penggeledahan rumah di Sentolo. Ya. Terima kasih ya. Buka jalan. Ini kayak 2 nih. Yang hitam kemudian 2 orang. Oh ya, hitam ya. Itu kopernya bro ya. Kopernya lagi ya. Itu yang itu. Ini yang berat itu. Berat 2 orang. Bantu. Oh, turun pelan-pelan. Langsung dipanggil ini. Wow. 1 koper ini isinya emas semua guys ya. Ini apa tuh? Rangkas uang dolar disita dari Cafe The Clan, nilainya fantastis. Dari Cafe dan Money Changer saja 67,2 miliar disita. Tapi di malam itu juga puluhan bahkan katanya 2 truk prajurit TNI bersenjata laras panjang justru mengepung rumah dinas Jampitsus Febri Adriansyah. Bukan mengamankan bukti, bukan menjaga penyidik, melainkan menjaga rumah pejabat yang namanya sendiri terseret dalam penyidikan itu. Ini bukan kebetulan, ini simbol ketika institusi penegak hukum saling berhadapan dan salah satunya memanggil kekuatan bersenjata negara untuk melindungi orangnya sendiri. Maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekedar kasus korupsinya, tapi tata kelola negara hukum itu sendiri. Ada 3 hal yang wajib diwaspadai oleh publik. Pertama, supremasi sipil atas militer yang sedang diuji. TNI tidak punya mandat konstitusional untuk berpihak dalam sengketa antar lembaga penegak hukum sipil. Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan resmi, presiden ini berbahaya untuk demokrasi. Kedua, independensi penyidikan terancam jika pejabat yang diduga terlibat justru mendapat pengamanan bersenjata saat proses hukum berjalan. Wajar publik curiga ada upaya menghalang-halangi obstruction of justice berbalut seragam. Ketiga, keheningan resmi itu sendiri adalah masalah. Kejagung, TNI, dan Polri sama-sama bungkam
soal dasar hukum penjagaan itu. Diam bukan netralitas. Diam adalah pembiaran. Publik berhak menuntut siapa yang memerintahkan TNI turun. Atas dasar apa? Kalau ini digiring menjadi pertarungan polisi dan TNI dan kejaksaan secara lembaga dalam penanganan kasus korupsi, maka yang akan jadi korban adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu sendiri. Presiden harus turun tangan dan menyelesaikan masalah ini. Oke, sebagai masyarakat sipil, masyarakat awam, sebagai orang kecil di negeri ini, di Republik ini, saya hanya berpesan ya kepada para aparat anggota TNI agar biarkan koruptor si Febri itu diproses hukum. Jangan melindungi ya, jangan menjaga rumahnya. Lalu si Febri itu di mana? Kita menginginkan agar si Febri ini bisa segera ditangkap dan diproses hukum. Febri, kalau memang Anda merasa bahwa Anda tidak terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawabkan perbuatan Anda. Hadapi proses hukum, serahkan diri Anda. Jangan Anda malah bersembunyi atau mungkin Anda ingin kabur dari negeri ini. Pertanggungjawabkan perbuatan Anda. Saya yakin Anda nggak mungkin bisa lolos lagi karena bukti-buktinya jelas ya, bukti fisiknya ada, nyata, semuanya disaksikan oleh rakyat Indonesia, diliput oleh media. Dari proses penggeledahan berangkas-berangkasnya itu semuanya ada dokumentasinya di kafe miliknya, lalu kemudian di tempat kediamannya di Sentul Bogor. Nah sekarang tinggal menuju rumah yang ada di Jakarta, rumah pribadi dari si Febri ini. Tapi ya mau gimana lagi kalau masih dijaga oleh aparat bersenjata. Ya kalau bisa Pak Prabowo untuk segera turun tangan untuk bisa menangani kasus ini. Ya harapannya semoga Febri dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ditangkap. Ini luar biasa bagus guys ya. Dalam arti semakin terkuak, semakin terbongkar ternyata ada permainan seperti ini. Inilah yang membuat bangsa dan negara kita ini nggak maju-maju karena koruptornya tumbuh subur di negeri ini. Semoga dengan adanya peristiwa ini agar semakin bersih penegakan dan penanganan hukum di negeri ini, meskipun kata-kata saya ini terdengar pesimis di telinga Anda, tapi kita harus tetap berharap, berpikir positif, karena kalau kita hanya mengumpat ya, berpikir negatif, ya siapa lagi yang mau membangun fondasi kuat bangsa dan negara kita ini untuk maju. Jadi tolong Febri Ardiansyah ini jangan dilindungi, lebih baik dia serahkan diri seperti Taufik Hidayat. Taufik Hidayat ini ya akhirnya ditangkap kan, dia menyerahkan diri. Ya mudah-mudahan ya Pak Febri Ardiansyah juga sama. Jangan sampai Taufik masih lebih gentle daripada Anda. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan konten reaksi ini. Mudah-mudahan Febri Ardiansyah segera ditangkap. Sampai jumpa lagi.